Persaingan smartphone dengan range harga 1 sampai 2 jutaan nampaknya semakin sengit. Karena Xiaomi Indonesia hari ini resmi meluncurkan Redmi 9. Tapi apakah smartphone ini sesuai dengan ekspektasi kalian? Barengan sama gue Bewok, mari kita unboxing dan juga hands-on Redmi 9. Inilah penampakan dari box Redmi 9. Karena ini unit review, jadi nggak ada tulisannya Xiaomi, garansi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Harusnya sih ada di bagian sebelah sini. Kemudian di bagian kanan samping-samping sini ada tulisan Redmi 9 with easy access to the Google apps you use most. Bagian samping sebelah sini juga sama. Atasnya kosong, bawahnya terdapat beberapa informasi tentang apa yang ada di dalam box ini. Ini varian internal storage-nya 64GB, kemudian RAM-nya 4GB, varian warnanya carbon grey. Kemudian di bagian belakang kosong melompong. Harusnya sih ya ada beberapa unique selling point yang dimiliki sama smartphone ini di bagian atas. Lanjut, kita eksekusi. Kita akan buka layer pertama. Ini terdapat silicone case, warnanya hitam pekat. Jadi warna hitam tapi agak transparan gitu. Kemudian ada SIM ejector. Lalu di dalamnya lagi ada apa nih? Manual book ya sepertinya. Yap, betul. Ini unit dari device-nya. Kita kesampingkan dulu sebentar. Dan di layer terakhir ada USB Type-C cable. Dan juga kepala charger ataupun adaptor yang punya kekuatan sebentar ya. Oke, 5 volt, 2 ampere, 10 watt. Kosong, nggak ada apa-apa lagi. Bro, sip, langsung aja kita akan masuk ke sesi hands-on. Inilah tampilan dari Redmi 9 tapi masih diplastikin. Dan di depan plastiknya ini terdapat tulisan Redmi 9 13 megapiksel AI quad kamera, ultra wide angle and macro lens. Kapasitas baterainya ini 5020 mAh. Oh, jadi tadi kan paket bawaannya itu 10 watt dan ini sudah support sampai 18 watt fast charging, bosku. Kemudian ini bentang layarnya 6,53 inci Full HD Plus dot drop display. 1080 pixel high resolution dan chipsetnya make high performance Helio G80 yang mana ini merupakan Helio G80 pertama yang ada di Indonesia. Octa-core, prosesornya up to 2.0 GHz. Set. Nah, carbon grey itu maksudnya kayak gini bro warnanya. Nah, inilah tampilan dari varian warna carbon grey. Karena ini sesi hands-on, mari kita cek sisi kanan, kiri, atas, bawah, dan depan belakang. Di bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mili, kemudian mic, port USB Type-C, dan juga grill speaker. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol power dan volume up and down. Bergeser ke bagian atas, di sini terdapat mic dan juga sensor. Di bagian sebelah kiri terdapat SIM tray yang dapat menampung, coba kita cek, ya kan? Nah, SIM tray ini bisa menampung 2 SIM card sekaligus, including dengan micro SD. Varian warna carbon grey ini menurut gue cukup oke sih, warna greynya tuh soft banget, dan ini tuh dia ada tekstur melingkar gitu. Sebenarnya kalau diperhatiin secara detail, jadi set ngelingkar gitu, yang mana tertuju kepada bagian kamera dan fingerprintnya. Kayak ada teksturnya gitu. Ngomong-ngomong soal varian warna, kalau ditelisik gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilansir sama GSM Arena, itu terdapat 5 varian warna, yaitu carbon grey, sunset purple, ocean green, pink, dan juga blue. Tapi kalau ditelisik dari website resminya Xiaomi Global, dia tuh hanya tersedia dalam 3 varian warna, yaitu carbon grey, sunset purple, dan juga ocean green. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang terdapat di bagian belakangnya. Ini tuh terdapat 4 kamera ya bro, AI quad kamera dengan pembagian masing-masing 13 megapiksel wide angle kamera,
Kemudian 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 5 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel depth kamera, including dengan flash. Dan di bagian bawahnya ini terdapat fingerprint sensor. Langsung aja kita nyalain unit dari device-nya dan kita balik ke bagian depan. Baiklah, ini begitu gue nyalain, langsung ada tampilan dari MIUI 11 dan bewok setting dulu ya sebentar. Nah, ini langsung aja kita setting untuk password dan juga fingerprint. Ini 1 2 3 4 next. 1 2 3 4 next, nggak bisa. Oh, bisa. Dan kita registrasikan fingerprintnya. Kelihatan ya, Mas videographer? Oke, fingerprint, sat. Inilah tampilan UI ataupun user interface dari Redmi 9. Nah, di bagian atas ini terdapat kamera selfie yang punya kekuatan 8 megapiksel, sama ada earpiece-nya dan beberapa sensor. Kemudian kalau ditelisik dari layar, seperti yang sudah Bewok informasikan tadi, bentang layar dari Redmi 9 ini 6,53 inci. Beresolusi 2340 x 1080 Full HD+, dengan kerapatan layar 394 ppi, dan berteknologi dot drop display. Sedangkan untuk aspek rasionya sendiri 19,5 banding 9 bro, dengan screen to body rasionya hingga 89,83%. Dan layarnya sudah dilindungi ataupun dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Selain anti gores bawaan ya bro. Nih, kalau kalian lihat lebih detail itu ada anti gores bawaannya. Lanjut, Bewok akan masuk ke bagian setting. Ini device name-nya Redmi 9, kemudian MIUI Global 11.0.3 Android version. Ini sudah pakai Android 10 ataupun Android 10. Seperti yang sudah Bewok informasikan di awal, unit yang gue pegang sekarang ini varian internal storage-nya itu 64GB, sedangkan RAM-nya 4GB. Tapi dari situs GSM Arena itu sebenarnya ada beberapa varian, 4/64, kemudian 4/128, dan satu lagi 6/128. Tapi kalau kita telisik dari website resminya Xiaomi Global, itu cuma ada dua varian, yaitu 3/32GB dan satu lagi 4/64 yang Bewok pegang sekarang ini. Sedangkan untuk masalah jeroan, kalau ditelisik dari website resmi Xiaomi Global, Redmi 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Prosesornya octa-core dengan fabrikasi 12 nanometer yang clock speednya dapat mencapai 2,0 GHz. Sedangkan untuk masalah grafis, smartphone ini pakai GPU Mali G52. Kemudian beralih ke bagian baterai. Nah, seperti yang sudah Bewok informasikan di unboxing tadi, Redmi 9 ini punya kapasitas baterai 5020 mAh. Dengan adapter bawaan 10 watt yang sudah support 18 watt, 5 volt 2 ampere. Berdasarkan gosip ataupun rumor yang beredar sampai sejauh ini, katanya untuk Redmi 9 itu ada NFC, tapi untuk region-region tertentu. Dan setelah gue cek di bagian setting, belahan mana NFC-nya gitu kan. Gue tarik scroll dari atas ke bawah, kagak ada NFC-nya acan. Jadi sepertinya region Indonesia kagak dapet nih, atau mungkin yang varian internal storage ataupun yang RAM tertentu dapet, gue juga nggak tahu gitu. Karena harganya juga kenapa gue sebut di awal 1-2 jutaan, karena sesuai rumor yang beredar itu untuk 4/64GB atau 3/32GB itu harganya 1 jutaan, katanya begitu. Terus kemudian untuk varian yang RAM 4GB, internal storage 128GB itu harganya 2 juta, katanya gitu. Kemudian yang terakhir 6128 itu harganya 2.500.000, tapi kan itu berdasarkan rumor-rumor yang beredar ya. Karena sampai sejauh ini kebetulan gue belum dapat tuh informasi harganya berapa. Karena ini syutingnya sebelum Redmi 9 launching. Kalaupun nanti ada harganya mungkin akan ditulis sama editornya di bagian sini. Ini harga resminya. Dan Bewok rasa cukup video unboxing dan juga hands-on dari Redmi 9. Apakah setelah ini kita review atau langsung aja nih kita extreme test? Hatur nuhun, thank you buat kalian yang nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif.